Sekarang Pak nak ngasih penyuluhan pada hari ini yang berhubungan dengan kambing, tapi judulnya tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir pada acara sore hari ini karena sudah jam 14.48. Alhamdulillah kita hari ini sudah menyelesaikan dua tugas kita sebagai pengurus kelompok, sebagai ketua dan pengurus kelompok. Yang pertama tadi kita sudah menandatangani ERDKK, elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. Kalau kamu dulu namanya RDKK tanpa E. Sama dengan KTP, dulu KTP tak tok, tak KTE. Nah sekarang KTP, elektronik kartu tanda penduduk. Nah ini gunanya setelah tanda tangan, Pak Endra akan ajukan ke dinas. Kalau sudah diajukan ke dinas resmi, jadi Bapak bisa nembus pupuk sesuai dengan nama-nama yang ada di sini. Nah yang kemarin, ini yang lama Pak, yang 2024. Ini pakai dulu yang ini. Kalau yang kemarin kita sudah revisi, itu munculnya mungkin sebulan atau 2 bulan lagi. Tetapi informasi dari Pak Mas, beliau ngecek kelompoknya DW itu sudah masuk. Yang kemarin Pak Endra perbaiki sudah masuk. Tapi di Pak Endra belum muncul. Nah kalau memang sudah masuk, bisa tembus. Itu Pak ya, RDKK. Jelas Pak ya. Kemudian tadi yang kedua, kita baru saja mengerjakan yang namanya peta. Nah, peta ini poligon, kita nyebutnya poligon. Jadi lingkaran merah ini namanya poligon. Ini lingkaran merah ini adalah Pak Endra ngambil dari Google, poligon desa Sidomampir. Nah, kita akan membuat poligon kelompok tani. Jadi kelompok tani bapak-bapak itu anggota-anggotanya bersawahnya di sebelah mana? Kita buat poligonnya. Nah, supaya bisa mengetahui berapa luasan yang pasti dan atau mendekati dari kepastian. Supaya kita bisa jelas membuat usulan berapa hektar total kelompok bapak, benihnya nanti minta bantuan berapa, pupuknya berapa, gitu Pak ya? Iya. Nah, ini tahapan pertama itu adalah tahapan kasar. Kita di meja ini dulu membuat kira-kira lokasi bapak itu di mana dan letak batas kelompok tani bapak itu di mana. Tapi untuk pastinya dua cara yang kita lakukan, kita langsung terjun ke lapangan. Tapi karena ini banjir mungkin ada yang tidak baca. Oke, lain waktu besok atau lusa kita terjun ke lapangan langsung kita titik. Kaget Pak Eno langsung praktekkan supaya bapak juga bisa melakukan sendiri. Nah ini berguna juga untuk hal lain. Kalau misalkan bapak di sawah beli tanah, bapak bisa mengukur lahan yang bapak beli tanpa harus bawa meteran. Pakai peta, pakai HP, modalnya bapak nitik dari sini ke situ, kejingan panjangnya berapa. Setelah keliling cukup, nutup, itu ketemu luasannya berapa. Walaupun bentuknya acak adut Pak, berantakan, tetap ketemu hektarnya ketemu. Nggak harus segi 4, nggak harus bulat. Nah itu kelebihannya pakai aplikasi. Paham Pak ya? Nah, lagi ini kelanjutannya kita akan turun ke lapangan, atau yang kedua caranya dengan drone. Jadi kita akan turunkan drone supaya bisa mengetahui lokasi titik seperti apa. Kalau ini pakai Google kan nggak jelas gambarnya, kabur. Iya. Pendra terbang pakai drone, Pendra print lagi, Pendra kasihkan lagi. Nah benar nggak yang kemarin digambar itu letaknya cak ini. Nah kami perbaiki lagi. Nggak apa-apa Pak, ini gawean goyor, langsung jadi kita bergoyor. Nah Pendra masih ada waktu sampai jam 3 Pak ya. Sekarang jam 14.52. Kita mempan waktu yang singkat ini karena kita ini sekarang ada di rumah Pak Iskandar. Pak Iskandar sekarang ini lagi baru-barunya biar kambing Garut. Kambing Garut ini kelebihannya dia cepat gemuk dan dia lebih tahan terhadap penyakit Pak. Lebih tahan dan nilai jualnya lebih tinggi. Nah, kalau kambing PE nilai jualnya lebih tinggi lagi Pak. Bisa sampai 20 juta, tapi gampang penyakitan. Nah, kalau kambing kacang murah, 400.000, 500.000, yang dewasanya paling-paling 1,5 juta. Kalau kambing dusun, ya, kambing kacang namanya. Tapi dia lebih tahan penyakit kambing kacang itu.
Sekarang Penhan ngasih penyuluhan pada hari ini yang berhubungan dengan kambing, tapi judulnya tidak disengaja. Judulnya tidak disengaja. Jadi gini Pak, ceritanya. Bapak kan melihara kambing. Kambing itu butuh makan lah. Butuh makan. Jadi judulnya tidak disengaja. Gara-gara ngasih makan kambing, Bapak dapat duit dapat. Kambing itu butuh makan. Makanan kambing itu dari tanaman atau Ngarit ke Pak. dari ngarit, berarti dari tanaman. Nah, kambing itu doyan rumput, doyan daun ubi, doyan jagung Pak, klobot. Klobot itu bungkus jagung. Kalau batang jagung namanya apa? Nggak tahu. Itu tebon namanya Pak. Namanya tebon. Kalau bungkus jagung namanya klobot, kalau batang jagung namanya klobot. Itu semuanya doyan, kambing doyan, sapi doyan. Nah, jadi kalau kambing itu macam galak makan jagung, klobot sama apa namanya itu tebon, maka kita nanam jagung. Satu kambing itu makanannya butuh 3 kilo satu hari kering. Jadi kalau dia basah kurang lebih 4 kilo sampai 5 kilo. Nah, satu tebon sama klobotnya satu batang itu beratnya 1 kilo Pak. Jadi kalau kita nak ngasih makan kambing 1 ekor butuh berapa batang? 4 batang. Jadi kalau kita misalkan masih belajar, Bapak misalkan masih belajar, beli sama Pak Iskandar kambing Garut sikok baik. Ya. Berarti satu hari sebelum beli kambing bebek tadi, Bapak nanam dulu jagung. Sehari 4 biji. Sehari 4 biji. Nah, jagung ini kalau dia jagung manis, dia 3 bulan panen, 90 hari. Tapi kalau jagung pipil, dia 4 bulan panen. Nah, berarti Bapak nanam hari ini 4 bulan lagi, atau kalau jagung manis 3 bulan lagi baru Bapak beli kambingnya. Tiap hari Bapak nanam 4 batang jagung. Capek nggak? 4 batang. Nyampe nggak 5 menit? 4 biji. Oke? Nah, Bapak tanam baik di halaman. Nah, setelah ini jagung panen, Bapak belilah bibit kambing. Bapak pelihara. Bapak jadi tiap hari nebang 4 batang jagung, dapat 4 jagung. 4 jagung itu Pak, kalau dipipil jadinya 0,5 sampai 0,8 jagung. Itu kembar Pak. Ya, kalau dia jagung manis, Bapak Pak, kalau masih sedikit 4 jagung, nggak usah bawa ke pasar, makan dewek baik. Ya, makan dewek baik. Kalau dia jagung pipil, kan nak jual cuma 4 biji susah. Bapak beli ayam sikok baik. Ayam kampung, sikok baik. Kandangi. Yang jagung, yang tebon sama kelobotnya Bapak makankan kambing. Yang jagungnya Bapak rontok. Nah, Buahnya untuk makan ayam. Itu cukup untuk 1 hari. Sepasang. Ayam sepasang. Jantan sikok, jangan berapa ya kalau nah, sudah itu kambing ini 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun setengah itu dia bisa beranak. Nah, Bapak kaget tambah lagi. Kalau Bapak ada modal tambahan lagi, Bapak jagung tadi bisa ditambah jadi Pak apa namanya? 6 bulan Pak kambing beranak. Iya, bininya, hamilnya. Iya. Hamilnya, tapi kalau dia siap untuk dihamilinya Pak. Iya. Dewasanya, nah dia kan 1 tahun 2 bulan baru gadis. Nah, setelah gadis dia bisa hamil dewe apa harus dikawinkan? Pak. Harus dikawinkan. Bisa dengan IB, inseminasi buatan atau dicarikan jodohnya, jantannya. Tapi tidak harus dinikahkan Pak. Kalau ini hewan beda dengan manusia. Waduh, Pak. Aduh Pak, IB kami ada. Tapi kalau yang Garut, tidak tahu Bapak nak ada apa. Kayak sama Pak Sari Pak. Oh, Pak Sari. Nah jadi apa namanya? Dia 1 tahun 2 bulan gadis, hamilnya 6 bulan. Berarti 1,8 tahun dia sudah punya keturunan. Kalau anak pertama sih kok pertama kali melahirkan. Gadis berarti. Yo, kalau dia duo itu Bapak rezeki lagi bagus. Ya, ado yang duo. Nah, tadi kalau yang lahir yang kedua itu lagi bisa duo. Nah, jadi Bapak itu mulailah dari siko dulu kalau memang Bapak masih belajar. Ini anggap baik main-main, anggap baik belajar.
Bapak punya kambing dan punya ayam. Gara-gara ngasih makan kambing, bapak dapat jagung. Pacak masak di rumah. Gara-gara melihara kambing, bapak dapat ayam. Nah, ini gara-gara tidak sengaja. Nah, sekarang jagung tadi perlu dipupuk tak? Nah, perlu dipupuk. Nah, pupuk terbaik untuk jagung, pupuk terbaik untuk padi itu adalah dari tanaman itu. Kalau jagung, pupuk terbaiknya adalah dari jagung. Kalau pupuk terbaik untuk padi itu dari padi, Pak. Nah, tapi dimasukkan dulu ke mulut ternak. Klogot sama batang dimasukkan ke mulut kambing. Nah, keluar baru diproses jadi untuk pupuk si jagung tadi. Ya. Jagung pipilnya masukkan ke mulut unggas, ke mulut si ayam. Keluarnya baru dikasihkan ke jagung. Ini harus dikandang, Pak. Kambingnya harus dikandang untuk mengumpulkan kotoran. Ada sistem kandangnya supaya bapak tidak capek nyapu. Kencingnya juga ditampung. Ada caranya supaya bapak tidak capek nadain. Nah, ada teknik mengenai lihat di YouTube. Tapi kalau Pak Endra ceritakan kalau habis waktu ini. Ini sudah satu model lagi. Jadi itu ya, gara-gara bapak ngasih makan kambing, bapak dapat jagung, dapat ayam. Itu baru satu ekor. Nah, kalau misalkan bapak punya rezekinya, mulailah dengan 2 ekor. Pak Endra menyarankan lebih dari 5. Karena ini belajar, anggap kayak main-main. Jangan lebih dari 5. Paling banyak 5. Kaget kalau dia nambah, itu nambah dengan sendirinya, alami. Kalau ayam 10, Pak. Jangan lebih dari 10. Ayam 10 ekor, itu kalau bapak benar pakai sistem air ajar ini, dalam 1,5 tahun jadi 1.000. Kalau sudah 1.000, bapak dalam 1 hari pacak panen 10 sampai 15 ekor ayam. Kali harga murah ke baik jualnya 25.000 satu ekor. Kali 10 ekor baik 250.000 bapak bergaji. Kalau tadi 1 ekor ayam itu butuh jagung 4 batang. Kalau 10 ekor ayam butuh 40 batang. Kalau dia 1.000 ekor, 1.000 kali 4.000. 4.000. Tapi bukan 4.000. Karena gini, ayam itu kan kita panennya bertahap. Tidak seluruhnya umurnya sama. Yang umurnya sama itu dia cuma batas sehari. Karena tiap hari kita panen 10 ekor. Dan kakek dari 15 butir telur yang dia keluarkan, cuma 10 butir yang ditetaskan. Yang 5-nya dijual untuk makankan lagi atau untuk makan konsumsi kita protein rumah tangga. Dari 10 yang dikeramkan tadi, asumsikan cuma 7 sampai 8 yang netas. Itu dapatnya setengah 1.000 ekor ayam. Kalau 1.000 ekor ayam itu bervariasi, Pak. Ada yang siap besok untuk dijual, ada yang sehari lagi, ada yang 2 hari lagi, ada yang sampai sebulan lagi. Nah, kalau yang kecil-kecil, yang segini-segini, Pak, itu nggak perlu makan tempat banyak. Ukuran 1 meter kali 1 meter itu bisa muat 50 sampai 60. Bisa 100, tapi sistem hotel. Tinggal. Nggak paham, Pak. Udah masuk, Pak ya? Udah bisa bayangkan ya? Nah, ini yang Pak Endra sampaikan namanya motivasi. Masih mimpi. Kapan dia akan wujud? Kalau bapak-bapak gerak. Sudah tidak saatnya lagi kita ngeluh. Merenungkan nasib, menyalahkan takdir. 1 ekor ayam itu tidak membuat kita jadi miskin. Ya, 2 ekor kambing tidak membuat kita jadi miskin. Bapak Iskandar berapa ekor, Pak? Mulainya nih. Ini baru mulai Pak 7. 7 ekor. Udah bagus sih, 7 kan lebih dari 10 kan. Mulai dari yang kecil dulu, Pak. Jadi usaha itu selalu mulai dari yang kecil. Pak Endra buka usaha, Pak. Itu ke pasar itu bawa duit 100.000 masih sosok. Untuk belanja cabai, sayur, segala macam. Sekarang bawa duit 5 juta kurang, Pak, belanja ke pasar. Jadi berapa kali lipat? Mulai dari kecil. Merintis 2014 sampai sekarang 2026. Baru 12 tahun, Pak. Baru 12 tahun. Kalau ini Pak, di Sudir Mampir ini bagus kalau untuk ternak itu. Kendalanya lokasinya bagus ya lahannya. Kalau lokasinya daerah bawah, banyu dekat, pembuangan kodenya tepat, dengan arah. Cuman kami terkendala yang cocoknya sebelum kita tiap sapi, kambing, yang jenis makanan manusia itu
kita punya bank pakan dulu. Betul. Punya bank pakan, sudah itu belajar fermentasi, Ya. bagaimana itu nah kami itu terkendala oleh lapangan. Lapangan kami ini kasih untuk nanam rumput. Karena sebagian kami ada sawah, tapi pas bajunya tenggelam, Iya. pas timbulnya timbul. Jadi usaha kami kalau galak, dia terus panennya tidak berhenti, tanam kangkung. Tanam kangkung itu, ini baru sukses Pak, itu ada laki. Buat Di sini nah. nah, laki itu kaget, ku ambil ke Yamun, tahu kan Yamun rumput yang tumbuh dalam banyu di atas Yamun, terus ku bakar ke sekam padi itu untuk abunya di atasnya, baru nak semai kangkung. Nanti hijau. Nah, kangkung ini laku di ikan. Di kangkung ini Pak, dia tidak tahu dengan kemarau, tidak tahu dengan tenggelam, oleh karena dia ada rakit. Iya. Dia musim kering kita turun ke dikit ke sungai. Nah, kalau atau kita sudah mampir tanam kangkung di pinggir sungai itu pakai rakit, berhasil Pak. Makanan. Nah, teman ini mau nak belajar tanam kangkung yang mana yang bagus, itu yang mana? Dulu Pak. Nah, aku tes dulu itulah aku buat rakit. Jadi becak beliau itu luas tanahnya. Ada pantai, ada sungai. Kampungmu itu kayu. Nah, jadi caranya macam ini Pak. Sebatang bulu itu 50 modal. Panjangnya 12 meter. Jadi kita beli 2 batang Pak. Berarti modal 100. Pakai kayu belintangnya. Kita beli waring yang bekas-bekas itu baik. Waring itu semeter 20 lebarnya. Nah, lantainya waring. Oke. Baru kasih tulang tengah-tengah. Baru amboi yamun tadi. Puasa itu Pak. Aku kan baca di Sumba baru kita beli rakit Nah, Pak. coba kan dulu Pak. Nah, jadi tidak berhenti dia. Dia panen sekali dia bercabang. Digunting sekali dia bercabang. Semua Rakit itu. itu ngapung di air itu. Ya, Pak. kalau kata kamu tebun jagung tadi, itu Lokasinya. memang bagus Pak. Memang banyak yang Memang bagus. bagus. Kayak tebun jagung tadi kita perlu mesin caca. Mesin caca, dia udah galak makan batang itu kalau Iya. dicaca. Caca. Nah, dicaca dulu istilahnya. Nah, aku lah pernah nanam rumput odot, rumput gajah cocok. Tapi di sini tuh banyak lah yang ngemon sapi yang tak makai tanaman itu daripada yang aku tadi aku dewek di mampir Pak. Yang nanam itu tuh. Tapi udah kena numpang di sawit wong. Karena sawit wong rusak, berhenti gitu. Nah, itu kan terima kasih. Nah, lagi dia nanam sawit, maju gitu, masih dapat 2 tahun. Tapi udah selesai itu baca lagi. Nah, sapi itu Pak, kalau nak penggembungan, sawit itu udah kenal. Sawit itulah sini, sawit kotor dengan aku. Itu kalau modal 18 juta tapi yang untuk digemukkan itu yang lebih besar, tapi kurang daging. Digemukkan kita ini gaji kita 2 juta betul. Kalau duit operasionalnya 500 juta setengah bersih. Nah, sapi jenis sapi emosi, Brahma, Brangus, Yang kelas ya. nah jangan yang lokal. Yang kalau yang lokal kita ngenjuk makannya banyak, dia masih cek itulah badannya kurat saya. Dia udah respon. Jadi di susun kami ini cocok kalau uang itu atau nanam kangkung di pinggir sungai ini yang kangkung itu tak kenal musim kemarau, tak kenal musim apa, bagian siapa. Nah tempat kami ini kalau sudah panen padi banyak Pak, pasti berempat. Kalau sudah panen padi itu apalagi musim hujan datang. Ternak yang cocok di dusun ini aku lah pernah sapi, kerbau, kambing. Yang cocoknya kambing. Kambing itu tak bakalan buntu. Ada anaknya mesti jual. Kaki induk itu mantap 7, aku mah. Kaki anaknya ini ada yang nanya anak kau baju, anak TK juga. Nah ini, tapi solusi untuk pakan tadi lah yang agak solid di sini tuh. Karena lapangannya dekati. Kalau lapangannya ada yang telah sudah kupraktekan. Rencana aku yang di belakang ini, nak aku habiskan sawit. Nak aku buat contohnya di sini. Jadi kalau dinas entah petani, entah peternakan, kolam nak aku buat, ini nak aku buat, jadi di sini sebagai contoh. Nah perlu diketahui dalam tadi Pak Hendra dengan WA ada kan ada ini grup kita ngomong hari ini ada pertemuan, di mana lah kita bertemu. Nah Pak Hendra jangan ragu lagi, seandainya ada pertemuan di sini lah, mantap lah di sini lah, jangan lagi nak temu di rumah jangan, di sini lah tempat pembelajaran entah mengelola makan ternak diawetkan, entah macam mana, di sini lah tempat titiknya. Nah sudah tuh kami kaget Pak. Aku ini ingin perikanan karena perikanan ini kan menggunakan sistem bioflok bioflok Yang malam itu Pak. pakai terpalnya bulat itu. Nah kami pengen itu karena dia kalau makai yang pecah di Jawa itu Pak
dia tuh istilah tuh itu apa makanannya tuh di situlah gitu, banyunya tak nyalin, dia makan di situlah makannya dikit, istilah apa bahannya molase apa tuh di dalaman. Kami nak sistem, kami nak mengajukan bioblok itu sebagai pencontoh sikok di sini ya. Jadi, Sikok baik, Pak. Jangan sikok langsung baik, banyak. jangan langsung banyak, sikok baik. Cuma ilmunya kami temukan. Kami kuat ke dewek bioblok sini dengan blower yang belikan di sini. Nah maksudku biar orang ini kan dia ada lepung kalau Pak belakang nih, ngomong belakang nih. Ada lepung lah istilah kalau nak perikanan. Cuma kami dekati ilmu, dekati ilmu. Ilmu itu istilah kalau tani tak ada hujan, kalau lepung tak ada lah. Pokok kalau banyak besar baru ngata ikan banyak beda. Nah, ini maksudku tuh jangan lagi yang ada usaha ini di daerah ini lepung itu cuma menganggap ikan liar. Ikan liar ini makan habis Pak, kalau tahu kenapa. Dengan ilmu tadi, dengan pelajaran di sini lah aku tuh bagianlah bakal dikit di sini tuh istilah untuk bercontoh. Yang penting kami telah pintar. Bioblok itu memang menjanjikan. Nah ini lele itu Pak, aku dekati lelenya. Apalagi MBG buka nih, nggak telaten, dekati lele, sok lele putus. Jadi ya, nak kami buat sistem itu. Nah cuman petaninya masuk tak ke dinas perikanan? Masuk, Pak. Masuk. Nah, lama macam itu. Nah, ngomong dengan kelompok ini, petaninya merangkul peternakan, perikanan. Jadi kesempatan ada. Kalau kita ada pertemuan rutin, tak sebulan tak sekali, tak kalau kita ada itu. Di sini itu memang tempat kami itu petani itu Pak sekali setahun. Karena kita bukan sawah cetak, kita baca masih tak ada hujan ini. Cuma diharapkan ikan tadi. Kalau ikan dengan kami ini, ya ikan itu yang jelas, non stop. Butuh pokok. Jenis lele baik maksudku tuh pelajaran itu. Nanti kelompok ini tanah kita kan luas di belakang. Ini buat kelompok perikanan pos kita di belakang tuh. Oh, memang nak dibincangkan ya nih. Aku tahan Pak terbang tapi 2 batang nanti urusan. Itu ngasil 5 jutaan sebulan. Biarlah. Biarlah istilah ilmu kan lebih bahagia dari itu. Korban sawit. Terbang untuk bercontoh. Tanam gajah, aku masih baca dong. Ya, bagus Pak. Jadi gini Pak, kalau untuk kangkung tadi ke kambing itu bagus tapi perlu ditambahkan suman yang lain Pak. Ya, karena gini, memang kalau kangkung itu bisa menggantikan untuk hijauan, tapi untuk segi nutrisinya dia perlu tambahan. Kayak apa dari bekatul, apa dari bekatul itu juga sekarang murah Pak. Apa namanya bukan kedelai sama jagung-jagung kita banyak di ini di sekitar Indralaya ini. Dari mulai segala macam banyak jagung Pak. Itu bisa kita beli di langsung petaninya lebih murah. Nah, jadi apa namanya bisa juga proteinnya kaki dibantu dari alzola. Nah, kalau dia ternak nyewa kambing sama sapi, itu kita buat dulu apa namanya langsung dengan racikan tertentu, proteinnya bisa dari azola. Azola itu bisa ditanam sama tani. Nah itu kalau dulu liar banyak Pak, tapi tidak tahu sekarang. Dulu tuh mungkin karena banyak dimakan sepat. Sepat itu senengian Pak. Yang ngambang-ngambang di Tahu. kecil-kecil itu mahal Pak. Itu mahal. Aku lah sudah Pak. Adola aku lah bisa, maggot aku bisa. Nah itu maggot. Jadi maggot itu juga kita nggak perlu ngasih makan, pakai limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga kalau kita sudah terlalu besar bisa limbah rumah makan. Beli limbah pasar kita dekat pasar Indralaya. Limbah yang ada di sini juga bisa. Jadi itu banyak sekali Pak. Jadi Pak Hendra itu ini ingin menggugah setiap kita usaha kalau macet jangan pakai modal. Jadi modal itu cuma istilahnya kandangnya Pak, sama kandangnya. Kalau makannya jangan usahakan seminim mungkin modal. Boleh pakai odot, boleh pakai rumput gajah. Tapi kalau kita pakai rumput gajah atau odot, kita cuma dapat pakan. Tapi kalau kita pakai apa namanya jagung, pakai ubi kayu, kita dapat jagung, dapat ubi kayu. Nah gitu Pak ya. Ubi kayu itu bukan cuma daunnya, batangnya lembut itu bisa juga Pak. Dimakan kambing, dicacah.
Mesin caca murah sekarang Pak. Ada ngajarnya 2 juta. Mesin caca 30 juta murah. Nah, iya, apalagi nanti kita sudah belajar bikin silase, Bapak nggak harus tiap hari ngaca, nggak harus tiap hari hidupin mesin. Bapak caca bisa untuk 1 minggu. Tapi kalau kambingnya cuma 1, bisa untuk 1 bulan. Bapak beli plastik, yang tebal, itu bisa pakai berulang-ulang. Nanti kalau Bapak modalnya sudah agak lumayan, beli drum biru itu. Drum biru itu, 1 drum itu bisa untuk seminggu Pak untuk kambing. Lebih. Bisa untuk 1 minggu lebih. 10 harian itu 1 drum. Jadi kalau Bapak sebulan cukup ya 3 drum. Gak perlu lagi Bapak ke nyari rumput ya Pak. Walaupun rumputnya langsung sendiri. Bisa sampai sini? Cukup Pak ya? Ya. 15-13 kita lanjutkan nanti lain waktu lagi. Sedikit-sedikit aja supaya nggak bosan Pak ya. Ya. Terima kasih. Ini PNT butuh waktu untuk merapikan ini. Tapi kalau sudah rapi, PNT kasih kabar lagi. Kita untuk turun ke lapangan mungkin. Iya. Untuk pertama turun ke lapangan mungkin bareng-bareng supaya sama-sama lain yang belajar. 3 tempat. Lagi selanjutnya bapak-bapak gawekan dewe. Pak iki jangan mangingnya Pak. Tanah terus. Anu HP. Dekati. Oke, kalau sudah kambingnya banyak harus punya HP Pak. Kemudian juga lah Pak. Ketua ini. Ya sudah itu Pak ya. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak ya kalau ada kata-kata yang tidak pas atau kata-kata yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, aku ulangi lagi ya. Aku ulangi lagi. Sekarang pegang peta masing-masing. Ya. Bapak pegang peta masing-masing. Patokannya pertama, Pak Indra kasih mudah. Yang sebelah dulu itu ada tulisan Masjid Jami Sirojul Munir. Nah, ini patokan jalan sama sungai ya. Berkelok sampailah di rumah Pak Iskandar. Nah, yang rumah Pak Iskandar itu di sini Pak posisinya. Jadi ini yang merah ini adalah studi mampir versi Google. Nah, inilah kita verifikasi apakah benar apa tidak. Menurut keterangan ini ternyata Google salah. Dia kalau kena dengan lisan yang coklat ini, sungai coklat ini, dia udah masuk di desa Sukabrindu. Nah, artinya mundur. Patokannya itu di rumah Pak Iskandar. Pak Iskandar itu rumahnya sini. Nah, berarti dia mundur. Ya. Nah, jadi bapak-bapak bayangkanlah. Kalau sungai dan jalan ini jadi satu Pak, cuma sebelahan ya. Nah, ini patokannya sebenarnya ini Pak. Nah, jadi ini yang sudah dirubah. Ini yang merah ini Google ya. Nah, ini yang versi kiro-kiro. Ini masih kiro-kiro. Nah, aku minta bantu bapak supaya yang garis hitam kiro-kiro ini jadi tambah benar lagi. Ini juga belum tentu benar. Ya, ini karena Google itu mereka tidak punya referensi. Nah, itu berdasarkan kearifan lokal. Batas wilayah desa itu biasanya Pak itu batas alam, sungai, Pak ya, lisan atau vegetasi. Misalnya bukan apa, ada batang kayu apa, biasanya cak itu. Setelah itu ya, ada lebung apa, biasanya cak itu kan. Nah, silakan bapak-bapak. Kalau kira-kira tidak jelas kaget, aku bukakan yang di HP. Nah, supaya kalau di HP kan bisa disai. Kalau ini kan apa cak inilah. Oke, kalau ada rezekinya itu print yang lebih besar. Sirojul Munir itu perbatasan juga itu Pak. Nah, Sirojul Munir ini perbatasan antara Sri Mampir sama desa lain. Patokannya jadi bapak-bapak fokus ke yang di dalam lingkaran merah ini, Pak ya. Nah, Bapak tolong gambarkan areal sawah anggota Bapak masing di daerah yang merah ini di mana letaknya. Paham, Pak? Paham. Pak Tobing paham? Nah, walaupun Pak Tobing bukan padi, tetap Pak digambar. Kage tinggal kasih keterangan. Apa namanya? Itu bukan padi. Nah, Kage tolong di pucuknya ditulis kelompok tani apa. Jadi Bapak gambar saja yang kelompok tani Bapak. Nggak usah gambar kelompok tani yang lain. Kage di pucuknya Bapak tulis nama kelompok tani Bapak apa. Nah, paham ya? Kage kalau yang bukan sawah, nggak apa-apa Pak. Tulis Pak ya. Bukan sawah. Misalkan cabai, misalkan apa namanya sawit, misalkan jagung, itu tidak masalah Pak. Karena pertanyaan itu bukan cuma padi. Paham ya Pak ya? Ya. Oke, sip. Langsung dikerjakan. Gas. Ya. Masuk.